Salam, perkenalkan nama saya Hendra Reza Saragi, NPM 2312110206, jurusan manajemen, dan dosen saya adalah Pak Hendra. Di sini saya ingin membuat tugas video pengantar IoT yang berjudul penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pengantar IoT adalah konsep di mana objek fisik seperti perangkat elektronik, kendaraan, rumah, atau bahkan manusia dan hewan dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk mengumpulkan dan bertukar data melalui internet. Ide intinya adalah untuk memungkinkan objek ini berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama yang lain atau dengan sistem lainnya sehingga menciptakan lingkungan yang terhubung secara digital. IoT memiliki berbagai manfaat di berbagai bidang. Berbagai manfaat utamanya meliputi 1. Efisien operasional. IoT memungkinkan pengguna yang lebih efisien dari sumber daya dengan memantau dan mengoptimalkan operasi. Kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan IoT, proses produksi dan operasi bisnis dapat dioptimalkan secara otomatis, meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. IoT memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang didukung oleh data yang dikumpulkan secara real time. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari aplikasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rumah pintar, lampu, transmotan, kunci pintu, dan perangkat lainnya di rumah dapat terhubung ke jaringan WiFi. Yang kedua, perangkat kesehatan wearable, smartwatch, tracker aktivitas, dan perangkat kesehatan lainnya dapat mengumpulkan data seperti detak jantung. Pertanian pintar, sensor tanah, dan cuaca dapat digunakan dalam pertanian untuk memantau kondisi tanah. Yang keempat, perawatan kesehatan jarak jauh, telemedicine menggunakan IoT untuk memungkinkan dokter untuk memantau pasien dari jarak jauh. Sehari-hari dengan menggunakan IoT adalah yang pertama, rumah pintar. Dengan menggunakan kunci digital, kita tidak perlu ribet untuk menyimpan kunci. Dengan HP kita bisa tinggal pencet dan terbukalah pintu. Yang kedua, pertanian pintar. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk ke kebun untuk menyiram. Kita menggunakan drone. Dengan gampang kita bisa mengaturnya dan tidak perlu menggunakan tenaga lagi. Yang ketiga, perangkat kesehatan. Dengan menggunakan smartwatch, kita bisa tahu berapa ukuran detak jantung kita, kecepatan detak jantung kita. Dan juga yang keempat, perawatan pintar. Kita tidak perlu ribet-ribet ke rumah sakit untuk menanyakan apa gejala dan nama penyakit kita. Kita dengan menggunakan website kedokteran, dengan jarak jauh kita bisa bertanya dan konsultasi tanpa perlu ngantri dan ribet. Yang pertama, sensor dan perangkat pemantauan. Sensor fisik dipasang pada objek atau lingkungan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dihasilkan oleh sensor dikumpulkan dan dikirimkan ke suatu pusat pengumpulan data. Yang ketiga, konektivitas dari data dari sensor dikirim ke pusat pengumpulan data melalui jaringan komunikasi. Keempat, interaksi pengguna. Dalam beberapa kasus, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan sistem IoT melalui antara muka pengguna seperti aplikasi seluler atau platform web. Keamanan dan kualitas hidup pengguna. Kedua, keamanan dan keselamatan. Meningkatkan keamanan dan keselamatan dengan mendeteksi dan merespon ancaman potensial secara cepat dan efektif. Yang ketiga, pertanian pintar. Meningkatkan hasil pertanian dan efisien pengguna sumber daya dalam industri pertanian. Sekian.